Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan secara pribadi untuk berdoa. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur
sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam Kristus kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun, rupanya dosa begitu mengikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu, kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah yang penuh kasih setia dan penyayang. Dalam Kristus kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Di dalam Kristus, dosamu telah diampuni. Di dalam Kristus, dosamu juga telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat 9-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Perubahan besar di
Kita satu dalam doa. Sabdamu yang mulia akan kami baca dan dengar. Kami memohon ya Bapa, rendahkanlah hati kami dan juga tenangkanlah pikiran kami, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan seksama dan dengan hati yang kudus kami dapat memahami firman-Mu. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, yang lebih penting dan utama, kami rindu untuk melakukannya dalam keseharian kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Ibu Bapak Saudara, bagian Perjanjian Baru, surat Ibrani, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan ini, sebagian besar di antara kita pasti pernah berjumpa dengan pengalaman dimaafkan atau pengalaman diampuni. Istri mengampuni kekilafan suami, suami memaafkan kesalahan istri, orang tua mengampuni kecerobohan anak yang begitu fatal, anak memaafkan kelalaian orang tua. Seorang sahabat mengampuni sahabatnya yang telah memfitnahnya. Saudara memaafkan saudaranya yang telah mengkhianatinya. Sebagian besar di antara kita pernah berjumpa dengan pengalaman yang demikian. Pertanyaannya, apa sesungguhnya makna utama ketika saya dan saudara mendapatkan pengampunan? Apa sebenarnya esensi dari dimaafkan? Seorang penjahat di Tokyo, Jepang bernama Tokichi Ishii dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia telah dijebloskan ke penjara sebanyak 25 kali dan tidak jarang di penjara ia melawan petugas penjara. Suatu kali 2 orang wanita misionaris Kristen mengunjunginya dan mencoba menceritakan tentang kasih dan pengampunan Allah yang begitu besar. Tetapi apa yang terjadi? Tokichi tidak mau berbicara dan mendengarkan. Malah tatapan matanya seperti binatang buas
yang siap menerkam para misionaris tersebut. Dua wanita ini kemudian memutuskan untuk pulang. Dan sebelum mereka pulang, sebuah Alkitab ditinggalkan untuk si penjahat. Tokichi penasaran buku apa yang ditinggalkan oleh dua wanita asing itu. Ia memungutnya dan mencoba membacanya. Lembar demi lembar Tokichi baca. Dan ternyata ia tidak bisa berhenti membaca. Ia terus baca, dan membacanya. Bapak Ibu Saudara, Tokichi yang selama hidupnya hampir tidak pernah menangis, tetapi di malam hari yang pekat, air matanya tidak berhenti mengalir ketika membaca bagian tentang penyaliban Yesus. Ia merenung mengapa Yesus yang adalah orang baik, orang benar, dan penuh kuasa mau merelakan dirinya disalib demi menebus dan menyelamatkan manusia yang jahat. Dalam sebuah buku yang berjudul A Gentleman in Prison, buku yang berisi pengakuan Tokichi di penjara, ia mengisahkan begini: "Aku berhenti ketika membaca bagian pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Hatiku seakan-akan tertusuk, tembus oleh paku 5 inci. Haruskah aku katakan itu kasih Kristus? Haruskah aku menyebutnya belas kasihan? Aku tidak tahu apa namanya itu. Yang aku tahu adalah bahwa aku percaya dan kekerasan hatiku diubah." Tokichi bertobat. Ia lahir baru di penjara. Ia mengalami perubahan. Pertanyaannya, apa yang membuat ia menerima Kristus? Jawabannya sebagaimana tema kita di Minggu Prapaskah kelima ini: kasih Allah melampaui penghukuman. Tokichi seperti dihujani oleh kasih Allah. Tokichi seperti tenggelam oleh anugerah pengampunan Allah. Akhirnya penjahat ini, Tokichi Isi, dijatuhi hukuman mati. Ia terima hukuman mati itu sebagai hukuman yang adil dan layak diterimanya. Namun di akhir penghukuman mati itu ia berkata pendek, "Saya bahagia bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebelum saya meninggal." Kembali pada pertanyaan kita di awal tadi, Ibu Bapak Saudara. Lalu sesungguhnya apa makna utama ketika kita mendapatkan pengampunan? Maknanya adalah hidup kita berubah. Istri mengampuni suami agar sang suami bisa berubah. Suami mengampuni kecerobohan istri supaya istri kemudian berubah. Orang tua mengampuni anak, anak mengampuni orang tua agar baik orang tua maupun anak sama-sama mengalami perubahan. Di dalam Alkitab kita hampir didominasi oleh kisah-kisah pengampunan Allah yang kemudian mengubah hidup manusia. Daud yang mengambil istri orang, ketika mendapat pengampunan dari Allah, ia bertobat dan berubah. Perempuan yang tertangkap basah berzina dan siap dirajam batu, Yesus kemudian mengampuninya dan perempuan itu berubah. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus diampuni. Apa yang terjadi kemudian? Petrus menjadi rasul yang penuh kuasa. Saulus sang predator, ketika Kristus datang namanya berubah jadi Paulus, dan tidak hanya nama saja, tetapi hidupnya pun sepenuhnya untuk Tuhan Yesus.
Zakheus, kepala pemungut cukai, mengalami perubahan total saat dikunjungi oleh Yesus Kristus. Ia mempersembahkan harta-hartanya untuk banyak orang. Dan masih banyak lagi kisah-kisah di Alkitab bagaimana pengampunan dan perubahan sangat terkait erat. Dalam bacaan kita Ibu Bapak Saudara, surat Ibrani 5 ayat 5 sampai 10, Yesus disebut oleh sang penulisnya sebagai imam besar. Imam besar pada masa itu sangat dihormati dan dipandang suci, karena hanya seorang imam yang dapat memasuki ruang bait suci yang maha kudus untuk memercikan darah korban penghapus dosa. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berdosa dan memerlukan pengampunan, orang itu harus bawa binatang untuk dipersembahkan. Semakin besar dosanya, semakin mahal binatang yang harus ia persembahkan. Dan tugas imam menerima korban, dan kemudian darah dari korban binatang itu dipersembahkan kepada Allah. Dengan cara inilah Allah mengampuni dosa. Tanpa persembahan korban bakaran, Allah dipahami tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa manusia. Konsep imam besar ini tentu sangat berbeda dengan gelar imam besar yang disandang oleh Tuhan Yesus sebagaimana diberikan oleh sang penulis surat Ibrani. Mari kita lihat perbedaannya, bagaimana perbedaan imam besar Yahudi dan imam besar gelar yang disandang oleh Tuhan Yesus menurut pengakuan surat Ibrani. Yang pertama perbedaannya, yang dipersembahkan imam besar Yahudi adalah korban binatang. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, yang Ia persembahkan dirinya sendiri. Ibrani 9 ayatnya yang ke-12b berbunyi begini, pada waktu itu ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Ia membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Perbedaan yang kedua, imam besar Yahudi harus bolak-balik atau berkali-kali melakukan ritual korban persembahan. Sebaliknya, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan pengorbanan satu kali untuk selama-lamanya dan untuk semua orang bagi yang mau menerima kasih pengampunan darinya. Dalam Ibrani 10 ayat 10, Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Pengorbanan yang Yesus lakukan hanya sekali saja dan untuk selama-lamanya bagi umat manusia. Yang ketiga, hanya imam besar Yahudi yang dapat membawa masuk korban persembahan umat ke dalam bait suci sehingga dosa umat diampuni Allah. Tetapi saya dan saudara, setiap kita mendapat privilege, hak istimewa untuk langsung berjumpa dengan sang imam besar yang adalah Yesus Kristus. Oleh karenanya kita memanggilnya bukan dengan sebutan yang berat, sebutan yang rumit, melainkan kita memanggilnya dengan sebutan Bapa. Ia adalah Bapa kita yang dapat kita jumpai setiap saat dan setiap waktu. Janganlah sungkan datang ke hadirat-Nya yang kudus. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan yang terakhir, yang keempat, Ibu Bapak Saudara, tugas imam besar Yahudi hanya membawa korban persembahan umat yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus bersedia berjalan, bersedia mendampingi, menyertai, dan bahkan rela menderita untuk setiap orang. Ibrani 2 ayat 18 bertutur, dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan, sebab ia sendiri pernah dicobai dan menderita. Dari keempat perbedaan ini jelaslah bagi kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mencurahkan kasih dan pengampunannya yang besar. Lalu bagaimana respon kita atas kasih pengampunan Allah yang Ia telah berikan kepada kita? Berubahlah. Pengampunan tanpa perubahan tidak akan pernah ada gunanya. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, Ibu Bapak Saudara, dan mari kita persembahkan hidup kita hanya kepadanya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita meletakkan telapak tangan di dada sebelah kiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Imam Besar, saat ini kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur oleh karena penyertaan-Mu begitu nyata atas persekutuan kami. Kami masih dapat memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online. Jikalau bukan tanpa kasih-Mu yang nyata, kami tidak mungkin dapat melewati hari-hari kehidupan kami. Di tengah rasa syukur ini, kami rindu memanjatkan syafaat. Pertama-tama kami membawa setiap pergumulan hidup. Kami yang terkendala dalam pergumulan ekonomi. Kami yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang merencanakan membangun bahtera rumah tangga, yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri di setiap pergumulan masa tua yang mereka hadapi. Kami sebagai keluarga yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, anak-anak kami yang masih sekolah dan kuliah di rumah, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus, dan masih banyak pergumulan yang tidak dapat kami utarakan satu persatu. Kami memohon, mampukan kami ya Allah, untuk kami terus berjalan di jalan yang benar bersama dengan Engkau. Kami mengingat pula bagi yang bergumul akan kondisi kesehatan. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Bapak dan Ibu Sarjono, Ibu Heni Widiatno, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Suwandi, dan Bapak Krisno Susilo. Curahkanlah belas kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka yang sakit tetap kuat dan mengalami pemulihan di dalam Kristus Yesus. Terakhir, kami membawa kehidupan bangsa Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini kiranya hikmat-Mu terus melimpah atas para pemimpin. Peliharalah juga para medis yang tengah berjuang mendistribusi vaksin. Sertai para aparat keamanan, berkatilah para pengajar, naungilah kebijaksanaan kepada para tokoh agama. Dan kami sebagai jemaat GKJ Kanaan dapat selalu membina persekutuan, baik yang sifatnya ke dalam maupun juga keluar. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu kembali dengan segala puji syukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan di setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kami segenap hati mempersembahkan ucapan syukur yang berasal dari-Mu. Baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, IKK, serta persembahan lainnya. Terimalah persembahan ini agar nama-Mu selalu dipermuliakan. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tentang kebenaran dan kasih
Ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.